Lah orang lain aja ngaret, ngapain aku harus tepat waktu? Nah itu tuh kita tuh kan harus saling menghargai. Kita punya kesibukan masing-masing. Terus kalau misalkan kalian melewati pasar itu kayak gimana? Hitung sama kalian, kemungkinan kalian nyampe itu jam berapa? Kurang tahu kak, masih belum bisa dipastikan. Jadi nggak ada tuh alasan ke teman kalian kayak, bentar ya aku mau nyari baju ini dulu. Nggak ada guys, itu tuh alasan yang klasik di suatu acara. Misalkan nongki lagi ngumpul-ngumpul, ada acara. Kamu komitmen waktu sama dia aja susah, gimana mau komitmen sama hal yang lainnya gitu. Tapi kan emang ngaret tuh udah budaya dan habit Indonesia kak, gimana dong? Halo guys, tolong ya open minded. Dan kalau kamu telat datangnya, kamu pasti bakal kelewatan penilaian mereka ke kita pun nantinya bakal jelek. Atau mungkin nanti kalian bakal sering dijulukin si tukang ngaret. Nuansa berekspresi hanya di Nuci. Hai, welcome back, kembali lagi hanya di sini bersama Nuci. So, udah lama banget aku nggak opening kayak gini kan ya. Udah lama juga kita nggak ngobrol. And ya, di video kali ini aku bakal bahas sesuatu seperti yang kalian udah lihat di judul sama thumbnailnya, yaitu aku bakal bahas tentang ngaret. Siapa yang sering ngaret? Ayo ngaku jujur. Kalian sendiri tahu kan, ngaret itu adalah sifat yang gak bagus alias merugikan. Sebelum masuk ke topiknya, kita bahas dulu deh. Asal muasal ngaret sendiri itu dari kata karet yang artinya tuh melonggar atau melar. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kata karet ini mengalami perubahan jadi ngaret dan mengalami makna yang artinya itu jadi tidak tepat waktu atau meleset dari waktu yang ditentukan. Paham lah ya semuanya, siapa sih yang nggak tahu ngaret? Kalian mau tahu nggak sih, ngaret itu ya punya banyak dampak negatif dan orang tuh jadi nganggap ke kitanya jadi nggak serius kalau kita sering ngaret. Pertama yang bakal kita dapat kalau misalkan kita sering ngaret yaitu susah dipercaya. Nih ya, kalau misalkan kalian ngaret berulang kali, terus diulang pokoknya, kita tuh jadi susah dipercaya sama temen ataupun sama rekan kerja kita. Penilaian mereka ke kita pun nantinya bakal jelek. Atau mungkin nanti kalian bakal sering dijulukin si tukang ngaret. Terus kerugian yang kedua adalah mengganggu rencana atau planning yang telah ditetapkan. Nih ya, misalkan kalian ada janji atau rapat jam 10 pagi, terus kalian ngaret entah dengan alasan baru bangun, entah alasan macet di jalan dan sebagainya, dan kalian tiba di tempat itu jam 10 lebih 10 deh kita hitung ya. Walaupun lebih 10 menit, itu tuh gak enak guys. Pertama, kita udah bikin orang nunggu. Kedua, kita udah bikin acaranya itu keganggu. Alhasil, kalau misalkan mereka yang di tempat itu nungguin kita, acaranya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, kita tuh buat orang-orang di sana tuh nunggu gitu kan. Jadi si rapatnya itu nggak akan berjalan dengan bagus. Terus yang ketiga, kita juga buat suasana itu jadi canggung dan gak enak gitu guys, karena kita datangnya itu terlambat, sedangkan yang lain udah pada datang. Kebayangkan? Itu kalau misalkan rapat, ada beberapa rapat yang kalau misalkan orangnya itu ngaret, rapat itu tetap dijalankan kan ya. Gimana kalau misalkan acaranya itu konser atau misalkan teater yang kamu suka? Kalau misalkan kamu datangnya terlambat, itu otomatis kan kamu bakal kehilangan kesempatan atau momen-momen yang terlewatkan gitu kan. Gak mungkin dong sebuah acara besar itu nungguin kamu satu, gak mungkin kan. Jadi pasti acara itu bakal tetap jalan tanpa lihat ada atau enggaknya kamu gitu guys. Jadi rugi banget kalau misalkan kalian tuh sampai ngaret ke sebuah janji, acara ataupun pertunjukan. Terus nih yang paling sensitif atau misalkan paling ngena ya, kalian tuh bakal mudah untuk ditinggal sama gebetan atau pacar kalian. Kenapa? Karena gini loh, kamu komitmen waktu sama dia aja susah, gimana mau komitmen sama hal yang lainnya gitu. Basic aja ini mah. Kita tuh kan harus saling menghargai waktu. Kita punya waktu masing-masing, kita punya kesibukan masing-masing. Otomatis kalau misalkan kalian udah janji sepakat ketemuan di sini jam segini tuh kalian sebisa mungkin tuh harus on time, jangan telat. Apalagi kalau misalkan kalian ketemuannya tuh acaranya tuh ada keluarganya atau ada keluarga kamu. Bayangin aja nih ya, misalnya keluarganya sama dia tuh udah nunggu di tempat sebut saja X, terus kamu datangnya tuh telat. Bayangin gak sih gimana perasaannya dia nunggu, terus keluarganya juga bikin nunggu gitu, nunggu kamu. Atau tempatin aja posisinya di kamu yang nunggu dengan keluarga kamu dan dia belum datang. Kesel kan? Apalagi kalau misalkan ngaretnya tuh lama tanpa kabar. Kesel banget itu sih, serius. Terus juga nih ada lagi, kalau misalkan kamu ngaret di suatu acara, misalkan nongki lagi ngumpul-ngumpul, ada acara temu kangen atau reuni sama teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Kalau misalkan kamu ngaret nih ya, kamu tuh bakal ketinggalan gosip-gosip atau obrolan-obrolan yang mereka omongin di awal gitu, ngerti gak sih? Kayak umumnya aja lah, kalau misalkan si A udah dateng, si B udah dateng, sampai si E udah dateng, udah ada 5 orang, terus mereka kan pasti nggak mungkin diem aja dong, temu kangen, udah lama gak ketemu, mereka pasti bakal ngobrol banyak hal. Dan kalau kamu telat datangnya, kamu pasti bakal kelewatan sama obrolan apa yang mereka obrolin.
So, jangan sampai ngaret guys. Nah, banyak banget kan kerugiannya kalau misalkan kalian tuh sering banget ngaret. Kalian mau nggak terbebas dari kata ngaret? Tapi kan aku udah biasaan ngaret kak. Tapi kan aku mager, susah banget buat gak ngaret. Tapi kan emang ngaret tuh udah budaya dan habit Indonesia kak. Gimana dong? Halo guys, tolong ya open minded, buka pikiran kamu. Ngaret itu sangat merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Sekarang aku bakal jabarin beberapa tips biar kalian tuh terhindar dari ngaret dan menjadi tim anti ngaret. Kalau ngaret itu udah melekat banget di diri kamu dan kamu sulit untuk mengubahnya, maka yang kamu perlukan itu adalah melatih diri untuk terhindar dari kebiasaan tersebut. Kalian perlu sedikit penyesuaian pola pikir dan sikap agar menjadi orang yang tepat waktu. Nah, langkah yang pertama adalah kalian harus tahu alasan kenapa kalian gak boleh ngaret. Tanamkan dalam diri kalian alasan-alasan kenapa kamu gak boleh ngaret. Kenapa aku gak boleh ngaret? Kalau misalkan kalian adalah seorang karyawan atau pekerja, tanamkan di dalam diri kalian, aku gak boleh ngaret. Aku harus datang tepat waktu, aku harus disiplin agar aku dapat dilihat dan dinilai baik oleh atasan aku, dan aku pun dapat memberikan contoh yang baik terhadap bawahan aku. Itu nggak berlaku buat pekerja aja sih, buat mahasiswa pun begitu. Dinilai seniornya bagus, mencontoh ke juniornya pun bagus gitu kan. Atau misalkan tanamkan dalam diri kamu, kalau misalkan aku nggak ngaret, aku nggak bakal stres. Ada kan ya beberapa orang yang kalau misalkan udah ngaret dia tuh bakal stres, dia bakal ngerasa bersalah, atau dia bakal ribut dengan orang yang janjian sama dia. Itu kan bawaannya stres kan ya. Atau yang paling basic yang harus tanamin menurut aku adalah aku nggak mau ngaret karena aku mau jadi pribadi yang rapi, telaten, disiplin, dan menghargai waktu. Saran yang kedua, biar kamu terhindar dari kata ngaret adalah menyiapkan keperluan sehari sebelumnya atau malam sebelumnya. Misalnya, kamu ada janji atau temu acara itu pagi hari. Otomatis kalau misalkan kamu bangunnya telat, kamu gak akan ada waktu kan buat nyiapin. Nah, kamu harus siapin semuanya itu di malam harinya. Kamu siapin deh, kamu bakal pakai baju apa, kamu mau bawa barang apa aja, kamu mau pakai sepatu apa, kamu mau bawa uang berapa, motornya udah dicuci atau belum, terus nanti bakal sarapan apa, mau sarapan di rumah atau di jalan atau bahkan di tempat dan sebagainya. Pokoknya kamu planning dari malam hari sebelumnya biar pas pagi harinya itu kalian pas bangun tinggal mandi, siap-siap sedikit dan berangkat. Jadi nggak ada tuh alasan ke teman kalian kayak bentar ya pakai sepatu dulu, bentar ya sepatu aku hilang, bentar ya aku mau nyari baju ini dulu. Nggak ada guys, itu tuh alasan yang klasik dan kalian tuh bakal dinilai sangat tidak epic, tidak apa ya, tidak rapih intinya gitu. Nih, saran yang ketiga adalah kalian harus belajar memperkirakan waktu dengan baik. Misalnya, rumah kamu di lokasi A, terus kamu bakal pergi ke lokasi C. Otomatis kamu harus melewatin lokasi B dulu kan. Nah, untuk melewati lokasi B dan nyampe ke lokasi C itu kalian tuh butuh berapa waktu? Perkirakan, buka Google Maps. Kalian bakal pakai kendaraan apa? Motor atau mobil? Hitung sama kalian, kemungkinan kalian nyampe itu jam berapa. Dan kalian tuh butuh waktu berapa lama untuk nyampe ke tempat tujuan. Dan sebisa mungkin kalian tuh berangkat sangat awal dari rumah untuk ke tempat tersebut. Apakah nanti di sana macet atau enggak? Terus kalau misalkan kalian melewati pasar itu kayak gimana? Jalanannya rame atau enggak? Itu kalian harus pikirin, kalian harus telaten agar sebisa mungkin kalian datang itu tepat waktu. Nah, saran yang selanjutnya adalah tanamkan dalam diri kamu, jadwalkan di kalender, di note atau di HP kamu kalau kamu tuh harus nyampe 10 menit atau bahkan 15 menit sebelum acara dimulai. Misalnya nih, ada rapat jam 9 di kantor atau di tempat A. Kalian tuh sebisa mungkin datang jam 8.45 atau 8.50 deh, udah di tempat. Jadi kalian tuh tinggal siap-siap, kalian tinggal prepare, kalian juga bisa melihat situasinya kayak gimana. Pokoknya kalian tuh bakal tenang kalau kalian datang lebih awal dari acara yang ditentukan. Dan kelebihan lagi kalau misalkan kamu datang lebih awal, dan kelebihannya lagi kalau misalkan kamu datang lebih awal dari waktu yang ditentukan adalah mereka akan menghormati kamu karena kamu datang lebih awal. Saran selanjutnya adalah atur pengingat. Kalau misalkan kamu adalah tipe orang yang pelupa kayak aku, kalian tuh bisa tulis di note, di kalender, di HP, atur aja kayak alarm tapi tanggal gitu, acara apa, di mana, jam berapa, dan aturnya pun waktu sehari sebelum atau misalkan beberapa jam sebelum acara itu dimulai, biar kalian tuh ingat, biar kalian tuh nggak lupa, biar kalian tuh bisa prepare dari awal dan bakal terhindar dari kata ngaret. Saran selanjutnya adalah kalian harus bisa tetapkan waktu. Misalnya di hari Rabu kamu harus mengikuti seminar, terus pulangnya kamu harus mengikuti rapat. Nah, kalian tuh harus dicatat bahwa seminar itu tuh mulai jam berapa, beresnya jam berapa, terus si rapat itu juga
mulai jam berapa, beresnya jam berapa. Jadi nanti pas seminarnya udah beres, kalian tuh bisa kalkulasiin berapa waktu yang dibutuhkan untuk datang ke acara selanjutnya, yaitu rapat kan. Terus gimana kalau misalkan seminarnya belum beres kak? Nah itu yang paling penting, dan itu juga pilihannya ada di kamu. Kalau misalkan seminarnya juga ngaret ya, ngaret dari jadwal yang telah ditentukan untuk selesai, kamu harus berpikir cepat, berpikir ulang, aku bisa ikut seminar ini sampai beres atau aku izin untuk pergi sekarang aja. Kalau misalkan waktu rapatnya masih lama dan jauh dari beresnya seminar ini, kalian bisa ikut seminarnya sampai beres. Tapi itu juga dengan syarat kamu sudah memperhitungkan bahwa nanti pas seminar ini beres, kamu bisa sampai di rapat tuh nggak telat. Terus juga tanya ke panitia yang ada di seminar itu, kak ini acaranya beres sampai jam berapa? Kalau misalkan panitianya aja masih ragu dan jelas jawabannya kayak kurang tahu kak, masih belum bisa dipastikan, udah kalau menurut aku kalian izin pergi aja duluan. Karena kan kalian harus wanti-wanti dan antisipasi biar pas di rapat pun kalian nggak ngaret guys. Terus juga saran selanjutnya itu kalian bisa cek kebiasaan kalian. Gini misalnya, kalian ada acara atau ketemu di suatu tempat itu jam 9 pagi. Kalian cek kebiasaan kalian, kalian hitung tuh ya, kalian mandi tuh biasanya berapa menit, kalian biasanya makan sarapan tuh berapa menit, kalian biasanya beberes untuk prepare pergi itu berapa menit dan sebagainya. Kalian hitung pokoknya semaksimal mungkin, ditambah dengan kalian harus berangkat jam berapa, bagusnya biar nggak kena macet, biar nggak ngaret. Walaupun ya Indonesia itu terkenal banget dengan budaya ngaretnya, dan aku pun sangat-sangat merasakan hal tersebut, tapi nggak semua orang itu ngaret kok guys. Ada orang yang sangat-sangat menghargai waktu sehingga dia tuh datangnya tepat waktu atau bahkan sebelum jam yang ditentukan. Respect banget aku sama orang-orang yang nggak ngaret. Walaupun aku sendiri pernah ngaret, tapi aku terus berusaha gimana caranya biar aku tuh nggak ngaret dengan melakukan tips-tips yang aku sebutin barusan. Tapi emang nggak gampang kan ya, apalagi bagi kalian yang emang basicnya tuh udah biasa ngaret atau nggak punya pola pikir kayak gini nih, lah orang lain aja ngaret, ngapain aku harus tepat waktu? Nah itu tuh please jangan ada pikiran kayak gitu ya guys. Di sini aku nggak menggurui atau gimana, aku cuman sharing aja ke kalian, sharing pengalaman juga, biar kita tuh bisa sama-sama jadi orang yang menghargai waktu dan menghargai usaha orang lain. Coba aja kamu bayangin dan tempatin posisi kamu di yang datang tepat waktu dan udah berusaha, tapi orang-orangnya atau orang lain itu malah menyepelekan dan tidak menghargai apa yang telah kamu lakukan. Otomatis pasti adalah kamu bakal kesel, kamu bakal nggak percaya lagi sama orang itu, kamu bakal bad mood, karena kan kita nggak tahu karakter orang itu seperti apa, beda-beda. Atau bahkan paling parahnya orang tersebut yang buat acaranya nanti bisa nyetop atau mundur acaranya gitu. Pokoknya banyak kemungkinan jelek kalau misalkan kita tuh ngaret guys. So sebisa mungkin jangan biasain buat ngaret ya. Tapi kadang ya guys, kadang ini mah kadang banget, pakai banget, ngaret itu bisa berdampak baik. Misalnya aku masuk kelas itu jam 10, tapi aku bener-bener begadang sampai jam 5 gitu, atau sampai ya pokoknya aku butuh tidur banget, sampai aku tuh bangun-bangun jam 10 kurang 10. Udah gitu aku nggak ngecek HP sama sekali, aku langsung buru-buru siap-siap dan akhirnya nggak mandi, dan aku langsung OTW ke tempat. Tapi akhirnya apa coba, dosennya belum datang, aku nyampe jam 10 lewat 20 atau 30 aku lupa, dan akhirnya dosennya itu belum datang pas aku datang, jadi ya kelasnya belum dimulai. Dan aku kayak ya bersyukur aja gitu, kayak aku ngaret tapi kelasnya belum jadi, itu tuh kayak seneng aja gitu, karena aku jadi nggak ngelewatin kelasnya. Itu sih bagus kalau menurut aku ya, kalau menurut aku ya. Tapi dosennya juga kan karena ada keperluan lain, cuman untungnya ya itu. Kalau lihat dari teman aku yang udah datang dari jam setengah 10 tuh misalnya, kan kasihan banget ya, udah nunggu lama tapi akhirnya nggak jadi. Dan aku kayak cuman datang baru telat lah, tapi kelasnya nggak jadi. Dan enak banget juga buat dia yang bahkan masih tidur, belum bangun ya, jam 10.30 tuh belum bangun sama sekali, dan dia ngecek HP baru bangun 10.40 pas KM-nya tuh bilang di grup kelasnya diundur, batalin. Jadi dia nggak usah OTW, nggak usah mandi gitu kan. Enak tuh ngaretnya itu. Hoki sih itu, tapi jangan dijadiin buat patokan kita harus kayak gitu, enggak. Nah, jadi itu adalah beberapa tips atau saran dari aku buat jadi tim anti ngaret. Kalau kalian sendiri nih, dari tips-tips atau saran-saran yang aku bagiin tadi, ada nggak tips dan saran yang lainnya? Kalau ada, kalian boleh loh komen di kolom komentar, biar kita tuh sama-sama tahu apa aja tips atau yang harus kita lakukan agar kita tuh bisa mengurangi kebiasaan ngaret atau terlambat kita. Atau kalau misalkan kalian mau berbagi pengalaman dengan orang-orang yang ngaret, atau bahkan kalian sendiri yang ngaret, apa yang kalian dapetin, apa yang kalian korbankan, kalian bisa juga sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Tunggu ya.
Oh ya, aku mau nanya nih, ada nggak topik tertentu yang ingin kita bahas? Yang aku cari dulu nanti topiknya gimana, terus aku obrolin deh di sini. Kalau misalkan kalian ada atau mau request topik tertentu, kalian bisa komen di kolom komentar. Atau kalau misalkan kalian malu, kalian bisa DM ke Instagram aku @nurchikmahlatifa. Nanti aku kasih linknya di deskripsi. Gak usah follow juga nggak apa-apa kok, kalian DM aja, Kak bahas tentang ini ya, Kak bahas tentang ini ya gitu. Oke? Mari bersama-sama kita jadi orang yang bisa lebih menghargai waktu dan menghargai usaha yang telah dilakukan oleh orang lain dengan cara tidak ngaret. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa buat CLSS, comment, like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian, ke rekan kerja kalian, ke sahabat, ke kenalan, ke teman, ke semuanya pokoknya. Atau mau bagiin ke status WA kalian juga boleh banget, dan status Instagram juga boleh banget. And last but not least, jangan lupa buat tonton juga video aku yang lainnya.